Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Yazid Al-Bustomi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 kelas A, STKIP NU Indramayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pendidikan dasar matematika 1 dengan dosen pengampu Bapak Rasilah MPD. Ayo kita lihat videonya. Sebelum kita memasuki materi bangun ruang, kita terlebih dahulu harus mengetahui macam-macam bangun ruang. Ini adalah gambar macam-macam bangun ruang. Yang pertama, limas. Dan yang kedua, tabung. Dan yang ketiga, kerucut. Dan ini yang keempat, namanya balok. Dan yang kelima yang bulat ini namanya bola. Dan yang ini namanya kubus. Kalau yang ini yang terakhir yang warnanya biru ini namanya prisma. Oke, mari kita mulai membahas materi. Volume bangun ruang. Halo, mari belajar bersama tentang volume bangun ruang. Pengertian volume bangun ruang. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek-objek tersebut, dapat berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Materi yang akan dibahas adalah volume bangun ruang sisi datar dan lengkung, yaitu kubus, balok, limas, prisma, kerucut, tabung, dan bola. Yang pertama, kita membahas tentang balok. Volume balok adalah isi dari balok. Volume balok dapat ditentukan dengan rumus berikut. V luas alas kali tinggi. Alas balok berbentuk persegi panjang. Dengan panjang sama dengan P dan lebar sama dengan L. Jika tinggi balok sama dengan T, maka V sama dengan P kali L kali T. Contoh soal dari balok. Suatu balok mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah volume balok tersebut? Maafkan kawan, di sini ada typo sedikit. Nah, penyelesaiannya diketahui panjang sama dengan 10 cm, lebarnya 8 cm, tingginya atau T sama dengan 5 cm. Volume balok sama dengan P kali L kali T sama dengan 10 kali 8 kali 5 sama dengan 480. Jadi volume balok adalah 480 cm kubik. Dua, kubus. Volume kubus. Volume kubus adalah isi dari kubus. Volume kubus dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan luas alas kali tinggi. Alas kubus berbentuk persegi dengan panjang rusuk sama dengan S, dan tinggi kubus sama dengan S. Maka V sama dengan S kali S kali S kali S. Atau V sama dengan S pangkat 3. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Panjang sisi AB adalah 200. Panjang sisi AB adalah 12 cm A dan B ini. Tentukan volume kubus tersebut. Penyelesaian. Volume kubus sama dengan S pangkat 3 sama dengan 12 pangkat 3. Jadi sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728. Jadi volume kubus tersebut adalah 1728 cm kubik. Yang ketiga,
Volume prisma. Volume prisma adalah isi dari prisma. Volume prisma dapat ditentukan dengan rumus berikut. V sama dengan luas alas kali tinggi, atau V sama dengan LA kali T. Keterangan, LA ini luas alas prisma ya adik-adik, dan T sama dengan tinggi prisma. Rumus luas alas prisma tergantung pada bentuk alas. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Di samping ada gambar prisma. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 5 cm dan tinggi 10 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, hitunglah volume prisma. Penyelesaian, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma, sama dengan setengah kali A kali T kali tinggi prisma, sama dengan setengah kali 5 cm kali 10 cm kali 12 cm, sama dengan 25 cm kali 12 cm, sama dengan 300 cm persegi. Jadi volume prisma tersebut adalah 300 cm persegi. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu limas. Volume limas adalah isi dari limas. Bentuk limas adalah mengerucut di ujungnya. Volume limas dapat ditentukan dengan rumus berikut. V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, atau V sama dengan 1/3 kali LA kali T. Keterangan, LA luas alas limas, T tinggi limas. Rumus luas alas limas tergantung pada bentuk alas. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah limas, alasnya berbentuk segitiga, siku-siku, yang panjang rusuknya 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi limas 10 cm, maka hitunglah volumenya. Penyelesaiannya seperti ini adik-adik. V sama dengan sepertiga kali LA kali T. Jadi sama dengan sepertiga kali kali setengah kali 12 kali 9 sama kali 10 sama dengan sepertiga kali 54 kali 10 sama dengan 180. Jadi volume limas adalah 180 cm persegi. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tabung. Nah, sekarang kita membahas volume tabung. Volume tabung adalah isi dari tabung. Maaf, di sini ada typo lagi. Tabung adalah prisma yang mempunyai bentuk alas dan tutup berupa lingkaran. Volume tabung dapat ditentukan dengan rumus berikut. V sama dengan, volumenya sama dengan kotak kali R2 kali T. Keterangan di sini kotak sama dengan 3/14 atau kotak sama dengan 22/7. R sama dengan jari-jari tabung dan keterangan T itu tinggi tabung. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Tentukan volume bangun tersebut. Di sini ada gambar tabung ya adik-adik, yang punya alas 3,5 cm dan tinggi tabung 10 cm. Penyelesaiannya, volume sama dengan kotak kali R kali T sama dengan 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali 10 sama dengan 384/6. Jadi volume tabung tersebut adalah 384/6 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keenam.
Materi yang keenam yaitu kerucut. Kita masuk ke pengertian kerucut. Apa sih kerucut itu? Volume kerucut adalah isi dari kerucut. Jadi yang di dalam kerucutnya itu namanya volume kerucut. Kerucut adalah limas yang mempunyai bentuk alas dan tutup berupa lingkaran. Volume kerucut dapat ditentukan dengan rumus berikut. V sama volume sama dengan sepertiga kali kotak kali R2 kali T. Keterangan seperti biasa, kotak sama dengan 3/14 atau kotak sama dengan 22/7. R jari-jari alas kerucut, T tinggi kerucut. Contoh soal seperti ini contohnya. Hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari 15 cm dan tingginya 20 cm. Nah, dan penyelesaiannya seperti ini. Diketahui kerucut R sama dengan 15 cm, T sama dengan 20 cm. Maka penyelesaiannya seperti ini. Volume sama dengan sepertiga kali kotak kali R pangkat 2 kali T sama dengan sepertiga kali 14 kali 15 kali 15 kali 20 sama dengan 5 kali 15 kali 3/14 kali 20, yaitu sama dengan 4.710. Jadi volume kerucut tersebut adalah 4.710 cm persegi. Kita masuk ke materi yang terakhir. Materi terakhir kali ini akan membahas tentang bola. Kita akan membahas volume bola. Apa sih itu volume bola? Ternyata volume bola adalah isi dari bola. Jadi isinya bola itu namanya volume bola. Volume bola dapat ditentukan dengan rumus berikut. Kalau kita mau mengetahui tentang volume bola, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Yaitu V sama dengan 4 kali 3 kali kotak kali R pangkat 3. Keterangannya di sini adik-adik bisa lihat. Kotak sama dengan 3,14 atau kotak sama dengan 22 kali 7. Pangkat 7, maaf. Dan R sama dengan jari-jari bola. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Hitunglah volume gambar belahan bola tersebut. Penyelesaian. Di sini ada bola ini yang punya tinggi 14 cm. Penyelesaiannya seperti ini. Diketahui bola R sama dengan 14 cm. R itu jari-jarinya, jari-jari bolanya adik-adik ya. Volume setengah bola sama dengan setengah dalam kurung 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14 sama dengan setengah dalam kurung 4/3 kali 22/7 kali 8.624 sama dengan, dan hasilnya adalah 5.749,33. Jadi volume gambar belahan bola tersebut adalah 5.749,33 cm3. Nah, ya sekian adik-adik. Next. Thanks. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika adik-adik kurang memahami dengan apa yang saya jelaskan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.